Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Sapaan pagi untuk para sahabat Pauk Kelapa Gading di pagi ini, hari ke-28, Rabu 18 Maret 2026. Kita bersama-sama akan merenungkan suatu tema, ketaatan sampai mati. Suatu tema yang begitu dalam, begitu menggetarkan kita untuk bagaimana kita bersama-sama mau belajar taat sampai mati bagi Kristus. Bacaan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Ibrani 5 ayat 7-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam hidupnya sebagai manusia, yaitu Kristus, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Suatu ayat yang begitu dalam tentang penderitaan Kristus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah Ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pertanyaannya bagi kita pertama adalah, kenapa kita harus taat? Tuhan menuntut kita untuk taat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam keadaan kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita tentu ingat suatu ayat yang mengatakan, yang saya ambil dari Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara dikasihi Kristus, kita adalah umat pilihan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Bahkan Rasul Paulus menegaskan kembali di dalam Roma 8 ayat 29-30, sebab semua orang yang dipilihnya sejak semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Betapa besar anugerahnya yang Tuhan sudah sediakan buat kita, sehingga kita boleh menjadi manusia yang dimuliakan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ketika kita mau belajar dari Kristus untuk taat sampai mati, ada sebuah kesempatan buat kita yang sudah disediakan oleh Bapa. Kita diselamatkan, kita boleh memperoleh keselamatan itu di dalam Tuhan. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita dituntut untuk taat di dalam Kristus, bahkan taat sampai mati. Apakah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, kita siap? Apakah penderitaan yang bisa saja kita hadapi di dalam menjalani keselamatan ini, kita mau tetap taat kepada panggilan itu? Rasul Paulus sekali lagi di dalam Roma 8 ayat 35, 38, 39 kembali menegaskan kepada kita, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau pedang? Sebab aku yakin, ini bagian yang luar biasa yang bisa meyakinkan kita, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, suatu ayat yang meyakinkan kita bahwa kita yang adalah umat dipilih Tuhan untuk diselamatkan, tidak ada suatu kuasa manapun yang bisa memisahkan kita di dalam kasih Kristus. Yang kita sudah diselamatkan, kita dijamin untuk keselamatan itu tidak hilang, karena tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan menuntut kita ketaatan di dalam Tuhan. Kita dituntut Tuhan untuk taat, bukan hanya sekarang, tapi sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sampai kematian, kita mau belajar untuk taat sampai mati. Tema yang diberikan buat kita pada pagi hari ini tentu menggetarkan kita. Apakah penderitaan yang merupakan hal yang bisa kita hadapi, yaitu kesakitan tubuh kita, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, atau apapun penderitaan yang kita alami di dunia ini, apakah hal itu bisa meniadakan ketaatan kita kepada Tuhan? Tentu kita kembali diingatkan di sini bahwa keselamatan yang sudah kita dapat di dalam Tuhan, yang dimana kita dipilihnya, dibenarkan sampai kita dimuliakan. Dan itu keselamatan yang kita dapatkan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah itu bisa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita untuk taat sampai mati. Keselamatan kita yang tidak bisa diambil oleh apapun. Itulah yang menghibur kita dalam kita menjalani ketaatan kita. Suatu renungan yang begitu serius. Tentu kita harus belajar satu hal. Saya ingat satu lagu yang saya ajarkan kepada adik-adik komisi sekolah minggu. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Ia berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Now I belong to Jesus. Jesus belong to me, not for the years of time alone, but for eternity. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, sekaligus menggetarkan kami, untuk kami terpanggil menjadi umat yang taat, menjalankan hidup kami di dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami adalah umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Ajar kami menjalani keselamatan kami dengan penuh ketaatan sampai mati. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.